Selamat malam, Sinta Belanata dan Salsa Nabila. Halo, Halo. di open kamera dulu. Bentar. Sis, sebenarnya buka aja. Nah, nah, lihat tuh. Ini Mbak Salma, yang Iya, Sinta, sama. Sinta. Ada beberapa mahasiswa yang mungkin masih di perjalanan atau Saya eh, ini baru pulang nih. gimana? Baru pulang juga. Iya, saya juga ini. Kalau Jumat itu dari kampus 5:30, perjalanan nyampe rumah jam 6:30, padahal jam 18:45 perkuliahan ya. Ya, Iya. itulah dinikmati. Halo Sinta Bilanata. Malam. Sepertinya sudah pada join di grup belum ya? Beberapa ada yang belum. Soalnya kalau tidak join di grup kan kalau ada info-info tidak tahu ya. Jadi terima kasih yang sudah hadir sambil menunggu kehadiran yang lain. Angkatan 2023 ya berarti ya. Ya. Wah masih masih tahun ke-0. Tahun ke-1, hari ke-0. Saya 2022. Lulus. Oh 2022. Muhammad Fadil ya, Fadli atau Fadil nih. Jadi untuk mengawali pertemuan ya, perkenalkan dulu saya Bu Santi Widyasuti ya. Kalau di WA itu namanya Dias, Bu Dias Samaja, Santi Widyasuti. Nah ini Muhammad Fadil, Fadil atau Fadli, minta tolong di open kamera dulu biar semuanya tahu ya. Ini kan belum pada kenal tadi. Belum.
Oh ya, Fadli ya, Muhammad Fadil. Oke, siapa lagi yang belum masuk ini? Oke, kita lanjutkan aja. Jadi untuk pertemuan awal ini ya, kita akan membahas. Oke, kalau mau, oh ya aja dulu ya. Jadi kalau ada pertanyaan biar langsung kelihatan wajahnya. Oke, saya share screen dulu. Nah, ini kurang lebihnya kontrak kuliahnya ya. Kalau ada pertanyaan silakan ya kalau kurang jelas. Ini kurang lebihnya untuk kontrak kuliah teknologi gambar digital ya. Ini yang barusan gabung. Saya Ibu Santi Widyastuti atau Ibu Dias atau di eh, kampus itu kalau inisial dosen itu SWD Santi Widyastuti ya. Selamat bergabung, selamat join. Pak Salma Nabila, Sinta Bilanata, Muhammad Fadli Rosat. Semuanya mempunyai aktivitas kalau siang hari bekerja kah atau apa aktivitasnya? Bekerja. Kerja. Kerja semua ya. Kerja. Iya. Berarti ini tinggal sisa-sisa tenaganya ya. Udah capek. Oke, semoga tetap semangat ya. Jadi ya mungkin tidak lama. Jadi setiap kali penting Anda jadi makanya saya sharekan dulu terkait dengan kontrak kuliahnya ya. Bagaimana semester satu semester ini ke depannya ya. Dalam arti yang pertama itu Anda wajib absen. Mungkin di perkuliahan yang lain sudah disampaikan oleh Bapak Ibu dosen ya. Jadi yang pertama itu wajib absen isi akad ya. Wajib absen isi akad. Kemudian karena presensi ya sekarang itu tercatat by sistem. Begitu Anda lupa absen ya, entah lupa entah memang tidak bisa absen atau apa itu ya Anda rugi. Dalam arti perkuliahan itu modelnya online, absennya pun online, jadi diharapkan jangan sampai lupa ya. Begitu catatnya presensi Anda kehadiran by sistem, otomatis sistem akan mencatat kehadiran ataupun ketidakhadiran Anda. Begitu ya. Jangan sampai Anda nanti pas sudah selesai kuliah karena gara-gara absen presensinya kurang ya, Anda nanti ada tulisan R atau remedi, berarti Anda harus ngulang atau perbaikan seperti itu ya. Jadi dalam 16 kali pertemuan ini nanti di pertengahan ada UTS ini ya, ujian tengah semester, dan di akhir perkuliahan itu ada UAS, ujian akhir semester. Nah, sesuai dengan peraturan yang ada di kampus perkuliahannya itu berlangsung sebelum UTS. Sebelum UTS ya, itu ada minggu tenang. Jadi pertemuan 1 sampai dengan 7, 7 minggu ya berarti ada 7 minggu. Nah, kemudian sebelum UTS itu Anda ada jeda waktu ya kurang lebih 2 minggu, seminggu 2 minggu untuk rehat sejenak. Terus setelah itu ujian tengah semester. Nah, kemudian setelah UTS ya, dan kalau saya biasanya kalau ujian begitu ya bagi mahasiswa yang berhalangan mengikuti ujian tersebut, biasanya masih ada susulan. Tapi semoga tidak ya. Saya harap untuk kelas ini ya Mbak Salma, Mbak Sinta, Mas Fadli ya dan teman-teman itu bisa tepat waktu. Soalnya kalau yang namanya susulan ya itu prosesnya agak ribet ya. Saling cari mencari kan gitu ceritanya. Mungkin apa Anda WA ke dosen tapi mungkin karena kesibukan WA-nya terselip-selip begitu. Jadi untuk meminimalisir ya keribetan itu
minta tolong untuk ujian baik mid tengah semester ya atau ujian akhir itu biasanya tepat waktu begitu ya. Nah, setelah UTS dilanjut lagi pertemuan berikutnya 9 sampai dengan 15. Habis pertemuan 15 ini seperti biasa ya, minggu tenang lagi atau libur lagi untuk rehat sejenak. Baru setelah itu UAS. Bu, nah kemudian soal ujiannya apa? Untuk mid ataupun untuk ujian akhir semester, ujiannya adalah nanti saya berikan model CBT atau pilihan ABCDE. Begitu. Ya, jadi untuk soal-soalnya pun saya ambilkan dari materi yang saya berikan. Jadi untuk semester ini, ya ini adalah teori semua ini, tidak ada praktek. Jadi tidak ada software yang perlu diinstal di laptop ya. Jadi ini adalah teori ya. Karena untuk prakteknya itu di mata kuliah sendiri, misalkan mata kuliah desain grafis misalkan nanti Anda belajar untuk menggambar menggunakan software Photoshop atau CorelDRAW seperti itu. Jadi tidak ada di sini, jangan khawatir ya. Jadi cukup teori-teori aja. Nah, teorinya apa aja? Nih bisa Anda baca ya di tiap pertemuan. Pertemuan yang pertama ini pengantar gambar digital ya, atau kita perkenalan dulu sekaligus menjelaskan kontrak kuliah. Kemudian yang kedua, temanya adalah film analog ya versus sensor atau model digital. Kemudian pertemuan ketiga itu pixel dan resolusi. Kemudian keempat, densitas atau kerapatan dan layar atau PPI. Kemudian pertemuan kelima itu bit dan byte. Kemudian pertemuan keenam itu warna. Pertemuan ketujuh itu heksadesimal. Ya, kemudian dilanjut minggu tenang dan ujian tengah semester. Ya, kemudian pertemuan 9 itu format file citra. Pertemuan ke-10 rasterize dan vectorize. Dan seterusnya ya, ada kompresi citra, ada histogram, ada metadata, ada watermark, ada steganografi, terus kemudian rehat untuk minggu tenang dan lunas seperti itu. Ya, semuanya teori. Ya, makanya untuk setiap kali pertemuan ya kita kesepakatan aja kita mulai jam 7 ya. Jadi kalau dari kampus kan saya baru nyampe rumah tuh setengah 7. Jeda waktu setengah jam itu kurang ya untuk persiapan macam-macam gitu ya. Kita sepakati jam 7 ya. Jam 7 Anda masuk Zoom seperti biasa. Dan nanti untuk jadi perkuliahan kita pakai Zoom gitu maksud saya. Live streamingnya tuh pakai Zoom. Ya. Jadi nanti saya konversikan dulu untuk seperti ini ya. Habis di recording, direkam. Nanti saya konversikan dulu ke video, baru setelah itu saya upload ke YouTube. Nah, nanti untuk absennya ya. Jadi itu kan ada materi, ada link materi ya, dan ada link YouTube, baru setelah itu Anda bisa absen. Seperti itu. Jadi untuk presensi lewat si akad nanti akan saya bagikan ya, silakan Anda absen setelah perkuliahan selesai. Ya, butuh waktu sebentar karena saya harus mengkonversikan Zoom-nya ya menjadi video. Baru setelah itu ada proses upload, memasukkan data atau materi ke YouTube dan seterusnya. Ya, itu agak proses agak lumayan butuh waktu ya. Jadi tidak begitu selesai kuliah langsung absen, tidak. Ada jeda waktu 10 menitan lah untuk saya upload materi atau upload hasil video Zoom-nya itu ke YouTube. Maka tadi ada yang bilang, Mas Fadli ya, Bu, link Fadli atau siapa tadi ya? Fadli. Fadli ya, yang tanya linknya kok nggak bisa dibuka. Iya memang karena belum saya upload ya, karena saya harus kita ketemunya nih di Zoom dulu, baru setelah itu bisa ada absen ya di si akad. Itu ya mungkin bisa disampaikan untuk rekan mahasiswa lain yang tidak hadir atau mungkin ada yang bertanya gitu ya, karena kalau saya lihat beberapa mahasiswa belum ada join di grup seperti itu ya. Nah kemudian Bu, bagaimana kalau misalkan saya berhalangan hadir Bu? Jika Anda berhalangan hadir ya, Anda tidak perlu membuat semacam surat izin atau konfirmasi kalau
mungkin tidak hadir karena apa gitu ya, alasan berhalangan hadir karena apa gitu, tidak perlu ya, karena otomatis ya kalau Anda absen di presensi itu dari 16 kali pertemuan Anda mempunyai kesempatan kurang lebih 3 sampai 4 kalau nggak salah ya. Anda lupa absen ya, sekali misalkan ketiduran. Yang kedua kali misalkan HP-nya lagi trouble misalkan. Dan ketiga kali misalkan lupa lagi. Ya, keempat mungkin enggak tahu ya dan seterusnya. Jadi Anda tidak perlu minta izin ya, Bu, saya bilang. Ya kalau minta izin silakan, tapi mungkin kalau tidak saya jawab pun ya harap dimaklumi ya. Jadi semuanya bersistem gitu, begitu maksudnya. Ya, ada kesempatan 3 sampai 4, tapi Anda hitung dulu ya dari 16 kali pertemuan untuk mencapai 100% itu paling enggak Anda bolong berapa untuk tidak absen. Ya, nanti silakan dihitung. Tapi setahu saya sih kayaknya 3 sampai 4 kali untuk batas aman ya, batas aman supaya Anda tidak kena remedi. Seperti itu ya. Dan absen presensi itu dibuka sampai jam 23.59 atau jam 12 kurang 1 menit ya. Setelah itu ganti hari sudah terkunci otomatis. Anda tidak bisa absen. Jadi jangan kelupaan. Begitu ya. Nah, itu ada kekurangan, ada kelebihannya ya, model online ya. Di lain sisi kita bisa mengatur waktu kita sendiri ya, dan nanti kita tetap bisa beraktivitas, kuliahnya pun online, tidak perlu datang ke kampus kan begitu. Tapi kekurangannya ya itu tadi, kalau sampai lupa absen ya sudah lewat kesempatan 1 kali ya. Lewat lagi 2 kali, lewat lagi 3 kali, terus lama-lama lupa gitu kan, tidak terkontrol gitu. Nah itu lama-lama untuk prestasinya malah bisa kurang begitu ya. Tolong diperhatikan ya untuk absen. Jadi yang pertama kali yang penting adalah absen. Ya, tidak hanya di mata kuliah saya, semua mata kuliah ya. Yang pertama adalah absen. Nah, kemudian untuk nanti materinya ya itu adalah terkait tentang gambar digital, baik softwarenya, baik teknologinya. Pokoknya intinya tentang gambar digital dan teknologinya. Teori ya. Dan untuk perkuliahannya kita pakai Zoom ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Kita pakai Zoom, kita record ya, kita rekam. Baru setelah itu rekaman itu saya jadikan video dulu ya, untuk kemudian saya upload ke YouTube gitu. Kalau live streaming itu biasanya kan pakainya live YouTube langsung ya. Kita tidak bisa tetap muka seperti ini. Kita biasanya langsungnya lewat channel ya ke YouTube. Sama saja ya, sama saja. Intinya sama-sama nanti outputnya itu YouTube. Kalau ketemu gini kan lebih 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 enak ya, walaupun mungkin setelah itu Anda off cam atau tutup kamera ya nggak apa-apa. Begitu ya, dinikmati saja. Nah, sambil kuliah mungkin ya kalau Anda mau beraktivitas lain misalkan sambil makan atau sambil mengerjakan sesuatu ya, itu mungkin bisa Anda lakukan ya. Silahkan selama itu tidak mengganggu aktivitas ya, tidak mengganggu aktivitas ataupun ini ya meresahkan, dan nanti lupa di mute ya, sehingga background suara mungkin lagi masak atau lagi apa, musik, nyetel musik itu masuk gitu ya. Nah itu kan itu agak mengganggu. Itu ada pertanyaan untuk kontrak kuliahnya. Ada pertanyaan deh.
pertanyaan? Mbak Salma apa aktivitasnya? Kerjanya di mana, Salma? Kalau saya di Candi sih Bu, Ngalian kawasan. Oh, kawasan. Rumah model di Iya. mana? Rumahnya sih di Mijen. Oh, berarti di arah Semarang Barat sana ya, andanya Iya, ya. heeh. Terus Mbak Sinta Di USG. di mana? USG. Mana itu? Pringapus. Prenghapus. Berarti Ambarawa sana? Iya. Sebelum. Oh ya, Ungaran, Ungaran. maksudnya daerah sana ya, daerah atas ya. Iya. Jauh juga ya. Berarti ikut kampus apa? Kampus Ambarawa atau kampus Ungaran ini? Ungaran. Oh, ikut Ungaran. Ya. Mas Fadli, kerjanya di mana? Untuk aktivitasnya. Di CV, Bu. CV apa? Kerja di CV. Nah ya, CV kan banyak. CV Saya Advera. Jaya Di Vera. Pedurungan. Oh, Pedurungan. Berarti ikut Stekom ini ya, 605 ya? Iya, Majapahit. Oke, ya. Nah, kemudian basicnya untuk SMA-nya ini, sebelumnya apa? SMK atau SMA ini? Mbak Salma, apa dulunya apa? Dulu di SMK Farmasi, Bu. Oh, Jurusan farmasi. jurusan farmasi masuk di kafe? Suka seni-seni ya? Atau biar Iya. lebih bervariasi hidupnya? Iya. Tapi hebat loh, farmasi itu berarti paham obat-obatan, ada ilmu Iya, kimia juga, alhamdulillah. iya toh? Iya, ada. Nah, itu kalau nggak pinter hitung-hitungan juga agak repot itu jurusan farmasi itu ya. Iya. Nah, sekarang nanti jangan kaget ya kalau di kafe itu kan ada seninya, mungkin ya perlu mengasah tes ya, tes seni di kitanya. Mungkin punya bakat seni atau apa mungkin bisa lebih dikembangkan ya. Kita kan nggak tahu. Iya. Karena selama ini belajarnya kimia, obat-obatan gitu, tahu-tahu masuk ke ranah bidang seni di kafe seni ya. Ya Iya. semoga bisa mengikuti ya. Iya. Mbak Sinta apa SMA-nya dulu? IPA. IPA, Ya. SMA ya berarti ya? SMA. Di Prenghapus sana ya? Ke Purworejo. Ih, suaraku kecil sekali nih. Di Purworejo. Gak denger. Ya udahlah. Fadli, dulu SMA atau SMK-nya di mana nih, Mas? MA, Bu. Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah ya. Oh ini MA, Man situ, Man di Pedurungan situ. Boten. Kalau MA di desa. Oh, lah desanya mana? Swasta. Desa itu banyak. Iya. MA Radatus Solihin. Waduh, enggak tahu, enggak paham juga ya. Ya, untuk yang Baru mungkin, buka emang. gimana? MA-nya baru buka. Baru. Oh, MA baru, bangunan baru ya. Ya, oke lah. Apapun itu background pendidikan Anda ya, untuk sebelum perkuliahan. Jadi semoga Anda bisa mengikuti ya, karena kan banyak sekali mungkin ilmu terkait bidang seni yang bikin video, ada fotografi, kemudian bikin animasi, dan seterusnya ya, bikin desain rumah, begitu. Ya, selamat datang di dunia desain komunikasi visual ya. Judulnya aja desain komunikasi visual. Jadi kita berbicara melalui gambar, melalui video, dan secara visualnya. Jadi simbol-simbol itu ya, itu berupa gambar ya terutama, itu harus bisa dikomunikasikan. Harus apa nih, orang tuh harus bisa menangkap maksud kita melalui simbol-simbol itu tuh bisa apa enggak. Ya, kayak rambu-rambu lalu lintas ya.
rambu-rambu lalu lintas itu kan berupa simbol-simbol ya. Nah, itu juga bisa dikatakan itu komunikasi visual juga. Jadi melalui gambar kita tahu boleh belok ke kanan, tidak boleh lurus atau tidak boleh jalan sebelum apa nih dari arah barat itu jalan begitu ya. Jadi simbol-simbol itu yang perlu dipahami ya. Jadi untuk komunikasinya itu visualnya ya supaya bisa tersampaikan. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Untuk output perkuliahan lain itu juga seperti itu ya. Katakan saya mengampu untuk mata kuliah gambar teknik mendesain rumah ya. Kan kita nggak bisa nih berangan-angan ya. Saya pingin besok kalau punya rumah itu yang 2 lantai misalkan. 2 lantai, lantai pertama untuk ruangan tamu, garasi, dapur. Nah, nanti ruang tidurnya di atas misalkan tidak cuma bisa berangan-angan di awang-awang gitu kan, harus divisualkan, digambar. Ya, dan gambar pun itu tidak sama dengan jurusan ekonomi misalkan, harus diketik tulisan gitu. Itu semuanya visualnya berupa gambar. Harus bisa membaca gambar kerja ya, supaya untuk pelaksanaan di lapangan itu sesuai apa yang sudah direncanakan kan seperti itu. Kalau tidak bisa baca gambar, nanti bangunan tersebut tidak jadi bangunan rumahnya. Ya, jadi dikomunikasikan secara visual gitu. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan lagi enggak? Saya di 605 ya, home base saya. Rumah saya di Majapahit, Pedulungan. Jadi kalau Anda membutuhkan, ya, sisi saya di Semarang Timur, ya. Kalau Mbak Salma itu kan di Semarang Barat, ya, di Iya. Ijen, Ijen ya Mbak ya? Iya, benar, Mijen. Ijennya mana berarti? BSP? Mijennya maju lagi di bagian Wonosobo sih. Oh, Wonolopo. Iya. Kakak saya di BSP Jatisari, Mbak. Oh, perumahannya apa gimana, Bu? Ya, perumahan Jatisari itu loh. Oh, iya, iya. Nah, di situ. Saya dulu sering ke Jatisari, lumayan kalau rute Semarang Mijen itu dulu seminggu sekali itu saya ke sana. Jatisarinya mana, Bu? Jatisari apa ya lupa. Glatik, Taman Glatik dekat pasar belakang. Oh, Elok ya, Elok. Ya, Jatisari Asri. Oh, Asri, iya, iya. Kalau Wonolopo terkenal ini dong duren. Iya, yang punya kebun, iya, Bu. Iya. Iya. Kalau nggak punya kebun ya nggak. Tapi yang di sana kan agak murah kan untuk beli durennya. Iya, Di Semarang kan lebih murah di Mijen di Wonolopo ya. Tapi Semarang yang murah pun juga ada kok yang terjangkau tuh. Iya. Tergantung penjualnya. Kalau dia jualnya mahal ya sama aja ya. Ini kok ada Iya. chatnya. Apakah waktu keterlambatan masuk Zoom? Maksudnya gimana nih? Dia Amanda itu siapa ya? Maaf Bu, sebelumnya Mm-mm. saya di Amanda. Saya mau menanyakan tentang apakah ada keterlambatan waktu masuk Zoom-nya nanti kalau apa jam matkulnya mulai gitu nggak Bu? Kan mulainya jam 7 sudah saya sampaikan. Jam 7. Ini Amanda yang sebentar. Oh, ini masih ada lagi dong. Ya, Amanda, ya. Wajahnya dimunculkan dulu toh. lagi di luar ya Bu. Oh, lagi di luar. Oke. Itu lagi makan malam nih, cari makan. Iya, iya. Keterlambatan maksudnya Mbak dia mau masuk jam berapa? Enggak, misal kalau peraturan ibunya misal itu keterlambatan 15 menit baru bisa boleh, sebelum 15 menit itu harus masuk. Kalau udah lebih dari 15 menit itu dianggap nggak masuk, apakah begitu atau tidak? Gitu loh. Oh, enggak. Intinya, Oke. ya, intinya perkuliahan kita mulai jam 7. Ya, atau Mbak Salma, Mbak siapa nih? Mas Fadli, Mbak Sinta itu kalau orang bekerja biasanya jam berapa ya? Jam 7, jam berapa? Jam 7. Jam 6. Hah, jam 6. Iya. Untuk kuliahnya Kadang sampai jam 6.
Oh, Oh, kadang sampai jam 6 baru selesai ya. iya. Nah, cuman kalau saya sih sebenarnya nggak masalah ya. Dalam arti kita mundur jam 7 atau jam 7:04. Cuman kan di jadwalnya itu jam 18.45. Saya tetap standby-nya ya jam segitu. Maksud saya begitu. Saya tetap standby-nya jam 18.45 kayak tadi ya. Terus kita mulai jam 7. Nah, nanti Anda mau masuk jam 7 atau jam 7:15, silahkan. Ya, intinya absen itu dibuka sampai jam 23.59. Seperti itu absennya. Jadi absennya itu tidak saat ini langsung muncul absennya, tidak ya. Ya. Absen itu bisa Anda lakukan jam 10, bisa Anda lakukan jam 11, bisa Anda lakukan jam 9 ya. Cuman memang untuk mengikuti perkuliahan ya, kalau tidak ikut perkuliahan itu kan rasanya agak kurang ya, nggak nyaman begitu loh. Kok kuliah kok nggak datang, nanti materinya apa kan nggak tahu, masih ketinggalan begitu. Jadi dalam hal ini memang ya saya bisa maklumi untuk kegiatan mahasiswa yang kalau pagi harinya ada aktivitas begitu ya, terus malamnya harus kuliah itu memang capek bener. Makanya saya memberi toleransi ya tenggang waktu itu mungkin Anda bisa masuk jam 7 atau jam 7:15 ya. Intinya disempatkan lah, disempatkan. Toh tidak terlalu lama. Jadi ada kriteria paling lama ya kok paling lama paling dikit gitu perkuliahan itu 30 menit 30 sampai 45 menit perkuliahan seperti itu jadi tidak sampai 1 jam gitu tidak atau sampai 2 jam gitu tidak jadi ya memang kalau misalkan Anda masuknya memang benar-benar terlambat ya malah justru Zoom-nya sudah selesai begitu ya ini itu yang perlu saya sampaikan jadi tidak ada ini ya dalam arti nanti telat 15 menit tidak boleh masuk tidak ya ini kan kita online bukan yang reguler benar-benar tatap muka kalau kalau tidak terlambat tidak boleh masuk pintunya ditutup kan enggak seperti itu kan gitu paham ya ada lagi enggak pertanyaan oh, ini sudah 37 nih 37 menit berjalan Bu, ya ini yang angkatan di kafe itu emang orang-orangnya ini aja atau? kan disiapkan kan kelihatan temannya siapa-siapa itu Oh, iya. kan kelihatan di presensi nah, teman Anda itu siapa di situ nanti di situ muncul Salma, Sinta, Muhammad Fadli, terus ada lagi siapa nih? Dea tadi, Dea Amanda. Ini mungkin beda kelas ini. Ya, jadi ada 3 kelas tadi kayaknya, ada 3 kelas ya. Cuman saya tadi nggak ngecek ini kampusnya kampus mana aja, saya nggak kurang paham ya. Mungkin karena ini masih pertemuan awal ya, yang datang hanya beberapa orang aja, tapi tahu-tahu nanti absennya penuh. Tahu-tahu absennya penuh. Nah, Anda termasuk kloter atau klub yang cuman absen datang atau termasuk klub yang rajin datang di perkuliahan menyimak ya mahasiswa kan seperti itu mahasiswa online tahu-tahu tidak pernah datang kuliah tapi tahu-tahu absennya penuh gitu itu silakan kembali ke pilihan masing-masing ya kalau saya pribadi sih ya saya belajar kok ya saya kuliah gitu ya idealnya memang seperti itu ya jadi kalau kita memang mau kuliah mau cari ilmu ya kuliahlah datang di perkuliahan misalkan ada keterlambatan karena pekerjaan it's okay ya masih bisa dimaklumi karena kan kelas malam itu biasanya kelasnya karyawan ya yang paginya sampai siang atau bahkan malam itu kerja atau bahkan ada yang kebalikannya kalau pagi malam itu pagi siang tidur ya kuliahnya malam lanjut jaga malam ya karena profesinya sebagai satpam ada itu mahasiswa ya seperti itu nanti kalau kita kuliah itu kan bisa sharing ilmu bisa tanya-tanya bisa nambah pengetahuan kenal temennya satu sama yang lain kan begitu
itu yang mungkin bisa kita berbagi ini ya pandangan ya. Untuk materi perkuliahan efektif ya mulai minggu depan ya. Jadi hari ini adalah perkenalan dulu ya. Iya. Mungkin apa nih? Yang lainnya apa nih? Yang misalkan ini kan mau ketemu nih, ketemu sesama teman nih. Mungkin ada yang say hello satu sama lain. Biar nggak kaku ya. Dari sih, sampai semua. Oke. Oke, gitu ya yang bisa saya sampaikan ya. Kalau nggak ada pertanyaan ya. Terima kasih atas waktunya. Ini nanti saya konversikan dulu ya untuk Zoom-nya. Nanti setelah itu nanti bisa absen ya. Ditunggu dulu kurang lebih 10 sampai 15 menit ya. Oke, itu. Lagi terima kasih. Sudah ya, cukup ya. Ada yang pertanyaan lagi tidak? Udah. Sudah ya, capek ya. Saya Ibu. Saya sampai belum mandi. Langsung buka laptop, waduh. Oke, selamat malam, selamat beristirahat ataupun yang melanjutkan aktivitas ya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada salah kata. Oke, ketemu lagi minggu depan. Yuk, see you. Dadah. Dadah. Baik Ibu, terima kasih. Ya. Ya, Bu.